Bayangkan, kau hidup di jalanan, dianggap sampah oleh dunia. Lalu tiba-tiba, seorang wanita cantik turun dari mobil mewah dan menyebut namamu. Siapa dia, dan kenapa dia mencarimu? Setelah 20 tahun kau menghilang, pagi itu, langit berwarna kelabu, udara dingin menempel di kulit, seperti tamparan lembut dari nasib yang sudah lama enggan bersahabat denganku. Aku duduk di atas kardus bekas, tepat di ujung trotoar yang setiap hari kulihat seperti panggung sandiwara. Orang-orang berjalan tergesa, tak pernah menoleh. Mata mereka sibuk dengan layar ponsel, atau sekadar menatap kosong ke depan, seolah takut berpapasan dengan mata seorang gembel sepertiku. Namaku Rudy. Ya, hanya itu yang ku tahu tentang diriku yang sekarang. Dulu, entahlah, aku pernah memiliki nama belakang, pekerjaan, rumah, bahkan keluarga. Tapi itu semua seperti mimpi yang tenggelam dalam arus waktu. Kini, satu-satunya yang bisa kupeluk tiap malam hanyalah jaket robek dan sehelai selimut bau yang kutemukan di tong sampah dekat lampu merah. Kamu lagi, Ruth? Nggak kapok-kapok ya, nongkrong di sini? Ganggu pemandangan, suara seorang satpam pusat perbelanjaan menyapaku seperti biasa. Aku hanya menoleh sebentar dan tersenyum seadanya. Aku tak ingin bertengkar, apalagi marah. Mereka tak akan mengerti, dan aku pun tak punya energi untuk menjelaskan. Pagi itu seperti biasa, Koprol nama anjing liar yang sering menemaniku mengeong keliru seperti kucing. Entah sejak kapan ia menirukan suara itu, tapi itulah satu-satunya hiburan yang bisa kupunya. Seekor anjing yang tak pernah menggonggong, hanya mengeong, seperti sedang menyindir hidupku yang tak berjalan seperti seharusnya. Koprol, hari ini kita makan dari mana ya? Gumamku sambil mengelus kepalanya yang dekil. Tiba-tiba, langkah sepatu hak tinggi berhenti di dekatku. Aku mendongak. Seorang wanita, cantik, terlalu cantik untuk ada di dekatku. Rambutnya terurai seperti aliran sungai di sore hari. Tenang, tapi penuh kekuatan. Kacamatanya besar, menutupi sebagian wajahnya. Tapi dari balik lensa itu, aku bisa melihat sorot mata yang tak asing. Bukan karena aku mengenalnya, tapi karena tatapannya berbeda dari kebanyakan orang. Ia menatapku bukan dengan jijik, bukan dengan iba, tapi dengan rasa hormat yang aneh. Pak Rudy, tanyanya pelan. Aku mengerutkan dahi. Iya, nama lengkapnya Rudy Darmawan. Aku terdiam. Itu nama yang sudah lama kukubur. Tak pernah kusebut lagi sejak aku menanggalkan jas dan Dusi. Sejak dunia runtuh tepat di atas kepalaku, aku mengangguk, ragu. Wanita itu tersenyum. Tapi senyumnya bukan sembarang senyum. Senyum itu seperti senyum seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Nama saya Naya. Saya sudah lama mencarimu. Kalimat itu menggantung di udara. Orang-orang mulai melambatkan langkah. Aku bisa merasakan mereka melirik, bertanya-tanya. Mencari saya? Untuk apa? Karena saya berutang hidup pada Bapak? Katanya tenang. Lalu menoleh ke belakang. Sebuah mobil mewah berwarna hitam, mengilap, menunggu di pinggir jalan. Sopirnya membuka pintu dengan cepat. Ayo, ikut saya. Kita punya banyak hal yang harus dibicarakan. Aku menatap mobil itu. Jok kulitnya mengintip dari balik pintu yang terbuka, memanggilku dengan aroma nostalgia, tapi kaki ini rasanya berat sekali untuk berdiri. Seperti ada rantai yang menahan, rantai dari luka lama, dari keraguan yang tak pernah reda. Koprol gak bisa ikut. Wanita itu menoleh ke arah anjingku, lalu tersenyum. Koprol juga ikut. Kami sudah siapkan kandang bersih di bagasi. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena keheranan. Kamu serius? Lebih dari siapapun yang pernah kamu temui selama hidupmu, Pak Rudy. Aku berdiri perlahan. Punggungku kaku, lututku berderak. Semua mata tertuju padaku. Mereka menatap seperti menyaksikan keajaiban. Si gembel Jalan Cendrawasih diajak naik mobil mewah oleh wanita seperti Dewi. Saat pintu mobil ditutup, dunia luar perlahan menghilang.
AC yang menyala lembut membelai pipiku. Aroma kulit cok dan parfum mawar memenuhi rongga hidung. Rasanya seperti Rama. Rumah yang sudah lama kulupakan. Koprol duduk manis di belakang. Matanya berbinar seperti anak kecil naik odong-odong untuk pertama kali. "Kenapa kamu mencari saya?" tanyaku akhirnya. Naya menatap ke depan, lalu membuka dashboard kecil di hadapannya. Ia mengambil sebuah amplop tua yang warnanya telah menguning, lalu meletakkannya di pangkuanku. "Aku nggak akan langsung cerita semuanya, Pak. Tapi ini langkah pertama. Bapak menulis surat ini 20 tahun lalu untuk ibuku." Tanganku gemetar saat menyentuh amplop itu. Tulisan tangan di sana, meski pudar, tak mungkin kulupakan. Itu memang tulisanku. Dan nama di atasnya adalah nama seseorang yang pernah kuanggap seperti adik sendiri. "Siapa nama ibumu?" tanyaku pelan. "Nadia. Nadia Kirana." Dunia seketika berhenti berputar. Suara mesin mobil seolah menjauh. Aku hanya bisa menatap wajah Naya, yang kini semakin mirip dengan bayangan masa lalu yang pernah kulupakan. Nadia Kirana, gadis yang kucintai. Diam-diam, gadis yang pernah kujaga saat keluarganya dihancurkan oleh orang-orang serakah. Gadis yang pernah kuantar kabur dari malam yang penuh darah dan pengkhianatan. Dan kini, anaknya duduk di sampingku, membawa surat yang tak pernah sampai. Suara mesin mobil menyatu dengan detak jantungku yang mendadak tak beraturan. Jalanan yang kulalui bersama Naya bukan jalan yang asing bagiku. Pohon-pohon besar, trotoar dengan ubin hitam putia, hingga tiang-tiang lampu jalan. Semuanya seperti potongan kenangan yang bangkit dari kubur. Aku duduk diam, mendekap amplop tua di pangkuanku, sementara Naya duduk di samping, sibuk membuka ponsel dan berbicara pelan melalui perangkat di telinganya. Pembawaannya tenang, elegan, dan penuh wibawa, tapi dari sudut matanya yang kadang berkedip cepat, aku tahu, ia gugup. Mungkin sama seperti aku. "Kita hampir sampai, Pak Rudi. Semoga tempatnya tidak terlalu asing buat Bapak," ucapnya sambil melirikku. Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil. Lidahku terasa keluh, terlalu banyak pertanyaan yang bergelantungan di kepalaku, tapi satu pun tak sanggup kuutarakan. Mobil berbelok ke sebuah jalan kecil yang rindang, sepi. Hanya suara gesekan ban dengan aspal yang terdengar di Yugeng Jalan. Itu berdiri sebuah rumah besar berwarna putih, dikelilingi pagar besi berornamen klasik. Pohon Kamboja tumbuh di halaman depannya. Daunnya bergerak pelan ditiup angin. Aku langsung mengenal tempat itu. Dulu, rumah ini milik seseorang yang sangat kupercaya, orang yang kini hanya tersisa dalam catatan kelam hidupku. Rumah ini pernah jadi tempat perlindungan, sekaligus awal kehancuranku. "Kenapa kamu membawaku ke sini?" tanyaku, lirih nyaris seperti berbisik pada diri sendiri. Naya menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. "Karena semua harus dimulai dari tempat ini." Pintu pagar terbuka otomatis. Mobil melaju pelan ke dalam, dan berhenti tepat di depan beranda. Seorang wanita paruh baya keluar dari pintu depan. Wajahnya bersih, tubuhnya ramping, meski rambutnya telah memutih sebagian. Ia tersenyum padaku, lalu menunduk sopan. "Selamat datang, Pak Rudi. Saya Ratih, pengurus rumah ini." Aku mengangguk kaku. Kakiku masih berat untuk melangkah, tapi Naya turun lebih dulu dan menuntunku seperti seorang anak yang baru belajar berjalan. Anehnya, aku menurut, entah karena lelah atau memang aku butuh dipandu. Begitu menginjakan kaki di lantai marmer teras, aroma kayu manis dan kopi hangat. Aroma itu menghantam ingatanku seperti ombak besar. Ini aroma rumah masa lalu, rumah seseorang yang pernah menghancurkanku. Kami duduk di ruang tamu. Sofa empuk menyerap tubuhku yang selama ini terbiasa dengan dinginnya trotoar dan kerasnya beton jembatan. Aku nyaris tak percaya tubuh ringkih ini bisa kembali menyentuh kemewahan seperti ini. Ratih menyajikan teh
dan biskuit. Naya membuka tas kecilnya dan mengeluarkan foto. Ia meletakkannya di atas meja. Aku menatapnya. Wajah dalam foto itu membuat napasku tercekat. Itu aku. 25 tahun lalu. Berdiri tegak mengenakan jas hitam, dasi merah, dan senyum percaya diri. Di sampingku berdiri seorang pria muda bernama Genta. Dulu sahabatku. Kini mungkin sudah jadi batu nisan di hatiku. Di antara kami, Nadia Kirana, wajahnya muda, polos, matanya penuh harapan. Foto itu diambil saat kami meresmikan kantor pertama di kota ini. Perusahaan yang dulu kukira akan jadi warisan peradaban. Tempat segala impian dimulai dan akhirnya mati. Bagaimana kamu dapat foto ini? Tanyaku pelan, menahan amarah yang entah untuk siapa. Itu dari album ibu saya. Ia menyimpannya sampai hari terakhir hidupnya. Jawab Naya dengan suara bergetar. Mataku membelalak. Nadia sudah. Naya mengangguk pelan. 3 tahun lalu. Kanker. Ia meninggal sambil memegang surat dari Bapa. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti bergerak. Rasanya seperti dihantam batu besar dari dalam. Kenapa dia tidak pernah mencariku? Atau, kenapa kamu baru datang sekarang? Tanyaku penuh getir. Karena ia tidak tahu Bapak masih hidup. Aku terkesiap. Naya menghela napas panjang. Selama ini, kami semua mengira Bapak sudah mati. Setelah skandal itu, media memberitakan Bapak hilang. Dan beberapa menyebutkan, ditemukan tewas di sungai. Polisi berhenti mencari. Semua percaya, Bapak mengakhiri hidup. Aku tertawa, tawa getir. Tawa yang tak lucu sama sekali. Kalau saja aku punya keberanian untuk benar-benar mati, mungkin aku sudah damai sejak lama. Naya memandangku lama, lalu meraih tanganku. Hangat, lembut, seperti tangan Nadia dulu. Bapak nggak tahu berapa banyak orang yang hidupnya berubah karena keberadaan Bapak, termasuk ibu saya. Ia selalu bilang, Bapak adalah alasan kenapa ia bisa selamat waktu itu. Dan saya ada karena keputusan Bapak malam itu. Aku memejamkan mata. Malam itu, ya, aku ingat. Malam saat aku membantu Nadia kabur dari rumah pamannya yang menyiksanya. Malam ketika aku membawa uang perusahaan demi menyelamatkan satu nyawa. Malam ketika aku dijebak, dituduh menggelapkan dana, dan difitnah menghancurkan reputasi sendiri. Aku memutuskan menghilang. Karena tak ada seorang pun yang membelaku. Bahkan Genta, sahabatku sendiri, memilih membungkam demi menyelamatkan bisnis yang ia bangun di atas jasadku. Kamu ingin apa dariku, Naya? Tanyaku akhirnya. Wanita muda itu menarik napas dalam-dalam. Saya ingin Bapak kembali jadi Rudi Darmawan. Aku menggeleng pelan. Rudi Darmawan sudah mati, tapi dunia butuh dia kembali. Aku menatap matanya. Tajam, tegas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat bayangan Nadia di sana. Kuat, lembut, penuh keyakinan. Kalau saya kembali, akan banyak luka lama terbuka. Banyak orang yang gak akan senang melihatku berdiri lagi. Naya tersenyum, lalu berkata pelan. Kadang luka lama harus dibuka, supaya bisa benar-benar sembuh. Dan disitulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seperti manusia lagi. Cangkir porselen putih itu mengepulkan aroma pekat yang menenangkan. Tanganku menggenggamnya dengan gemetar. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku mencicipi kopi yang bukan sisa dari gelas plastik yang dibuang orang lewat. Aroma Robusta yang tajam menyeruak masuk ke rongga hidungku, mengalir ke memori-memori yang tak kupinta untuk datang. Kami duduk di ruang tengah rumah itu. Dindingnya tinggi Katnia Bersi. Langit-langitnya berhias lampu gantung kristal yang membiaskan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Seolah-olah waktu tak pernah menyentuh tempat ini. Seolah aku baru saja pulang dari perjalanan yang sangat panjang. Naya duduk di hadapanku. Kedua tangannya bertaut di atas meja. Matanya menatapku dalam, tapi tak memaksa. Sejak tadi ia membiarkanku diam,
membiarkanku menenangkan diri. Dan jujur saja, aku butuh itu. Aku butuh diam panjang seperti ini, agar aku bisa memahami. Semua ini bisa terjadi. Kopi ini mirip seperti yang dulu sering kubuat untuk Nadia, gumamku. Akhirnya membuka percakapan. Naya tersenyum kecil. Saya masih ingat, ibu selalu cerita, katanya, bapak selalu menakar kopi dengan presisi seperti apoteker. Katanya, kopi pahit buatan bapak lebih menyembuhkan daripada obat manapun. Aku tertawa pelan, tapi tawa itu lebih mirip suara napas. Siang, ada rasa getir yang ikut mengalir bersama tegukan kopi itu. Aku menatap wajah Naya. Semakin lama kulihat, semakin jelas gurat Nadia di sana. Wajah itu, seperti kenangan yang hidup kembali. Aku masih belum tahu apa yang harus kulakukan, Naya, kataku pelan. Aku nggak yakin bisa kembali ke dunia yang dulu pernah menelanku hidap-hidap. Naya mengangguk, lalu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan satu buku catatan lusuh, dengan sampul kulit yang robek di sudut-sudutnya. Ia menyodorkannya ke arahku. Saya ingin bapak membaca ini. Ini milik ibu. Buku harian. Ia mulai menulisnya sejak malam bapak menyelamatkannya. Aku menyentuh buku itu seperti menyentuh abu api. Panasnya tidak membakar, tapi membuatku takut menyentuhnya terlalu lama. Namun, kubuka juga halaman pertamanya, tulisan tangan Nadia, rapi, lembut, masih sama seperti yang kuingat. Aku membaca, hari ini, aku diselamatkan oleh satu satania manusia yang percaya padaku. Rudy? Ia datang saat aku sudah nyaris putus asa. Ia bahkan membawa uang dari tempatnya bekerja untuk menyelamatkanku. Katanya, hidupku lebih penting dari Aku belum tahu akan bagaimana nanti, tapi malam ini, aku hidup karena dia. Tanganku menutup buku itu seketika. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menengadah ke langit-langit. Mataku mulai basah, tapi aku tahan. Aku, air mata turun tanpa izin dari hatiku. Kenapa? Kenapa semua ini baru sekarang, Naya? Naya menggigit bibir bawahnya. Ia mengatur napas, lalu berkata, Ibu menyuruh saya mencari bapak. Tapi saya masih remaja saat itu, tak tahu harus mulai dari mana. Hingga satu hari, saya menonton video dokumenter tentang tunawisma. Saya melihat bapak berdiri di sudut jalan, dengan kardus dan anjing kecil. Saya tahu itu bapak. Saya tahu, karena ibu menyimpan foto bapak. Raut wajahnya tidak berubah, hanya lelah. Sangat lelah. Aku memalingkan wajah. Aku tak sanggup menatapnya. Rasa malu, rasa gagal, rasa hancur, semuanya berkecamuk di dalam dadaku. Bayangkan, seseorang yang dulu dianggap pemimpin perusahaan besar, kini dikenali dari video dokumenter tentang gembel. Kenapa kamu nggak langsung datang? Tanyaku dengan suara rendah. Naya menunduk. Saya takut bapak marah. Takut bapak sudah menolak semua. Masa lalunya. Tapi setelah ibu meninggal, saya merasa tak bisa lagi menunggu. Saya merasa saya akan menyesal seumur hidup jika tidak bertanya langsung pada bapak. Aku mengangguk. Kata-katanya menamparku, tapi sekaligus membangunkan sisi dalam diriku yang selama ini tertidur. Malam itu, kataku perlahan, aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi. Saat aku memutuskan membawa Nadia pergi, aku tahu aku mengkhianati kepercayaan Genta. Aku tahu aku mungkin akan dihancurkan oleh sistem yang kubangun sendiri. Tapi, aku tak bisa membiarkan Nadia mati. Naya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dan esok harinya, aku langsung dipanggil ke kantor pusat. Digiring seperti penjahat. Aku nggak sempat menjelaskan. Genta hanya bilang satu kalimat. Kamu sudah terlalu jauh, Ruth. Setelah itu, aku keluar, dan tak pernah kembali. Kami terdiam cukup lama, hanya detik jam yang terdengar. Berdetak seperti palu pengadilan yang menjatuhkan vonis. Sekarang aku hidup karena belas kasihan. Lanjutku, aku tidur di bawah jembatan, makan dari sisa orang, dan anehnya, aku merasa lebih bebas di sana.
Tak ada yang menuntut, tak ada yang memaksa, tak ada pengkhianatan, tapi juga tak ada harapan. Potong Naya lembut. Aku menoleh. Matanya, seperti cermin yang menunjukkan kenyataan yang selama ini kuabaikan. Bapak butuh dipulihkan. Bukan hanya tubuh, tapi jiwa. Saya tahu, ini nggak gampang, tapi saya percaya. Bapak masih punya sesuatu yang dunia butuhkan. Aku menggeleng. Aku sudah terlalu tua. Tidak, Bapak hanya terlalu lelah. Kalimat itu menamparku lebih keras dari sebelumnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tak merasa sakit. Kalimat itu seperti doa. Naya berdiri. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Di sana ada kursi kayu panjang dan pot-pot bunga matahari yang mulai layu. Ibu selalu duduk di sana. Katanya, bunga matahari itu simbol orang yang tetap menatap matahari meski langit gelap. Saya pikir, Bapak juga seperti itu. Meski langit tak lagi bersinar, Bapak tetap berdiri. Aku bangkit pelan. Berjalan ke jendela itu. Cahaya matahari senja mulai masuk ke dalam ruangan, menyentuh wajah kami dengan warna keemasan. Kalau saya setuju ikut kamu, kita akan kemana? Tanyaku. Suara masih gemetar. Naya menoleh. Senyumnya lembut. Kita akan kembali ke tempat Bapak pernah jatuh. Tapi kali ini untuk berdiri. Pagi menjelang dengan pelan. Sinar mentari menerobos jendela kaca yang terbuka sebagian. Aku terbangun dari tidur yang paling lelap selama bertahun-tahun. Kasur empuk, selimut hangat, dan bantal yang menyerap suara rintihanku semalam. Seperti tubuhku baru kembali menjadi milik sendiri setelah sekian lama. Hanya jadi alat untuk bertahan hidup. Semalam aku dibawa Naya ke sebuah penginapan pribadi di atas bukit. Tempatnya sunyi. Tak terdengar suara kendaraan. Tak ada keramaian, hanya desir angin, suara dedaunan, dan kadang-kadang nyanyian burung yang entah berasal dari mana. Rumah itu berdiri tenang di antara ladang hijau dan pohon-pohon tua yang meneduhi jalan masuknya. Bentuknya seperti villa klasik Eropa, pilar-pilar putih, menopang teras depan. Atapnya berwarna abu lembut, dindingnya dipenuhi tanaman merambat yang sudah tua, tapi tetap hidup. Di dalamnya, ruangan-ruangan luas dengan jendela besar, membiarkan cahaya alami masuk dan membentuk bayangan yang menenangkan. Kamar tempatku tidur memiliki satu jendela yang menghadap ke lereng bukit, dengan kursi, rotan, dan meja kayu bundar di sampingnya. Di atas meja itu, tergeletak sebuah buku harian kosong dan pena. Di sampingnya, segelas air putih dan sepiring kecil roti panggang dengan selai stroberi. Aku memandangi buku kosong itu lama sekali. Halaman pertamanya menganga, seperti menantangku untuk mulai menulis kembali hidupku. Tapi bagaimana mungkin seseorang seperti aku bisa mulai dari nol setelah bertahan-tahan tenggelam dalam kehampaan? Tok, tok. Ketukan halus dari luar pintu menyadarkanku. Pak Rudi, saya Ratih. Boleh saya masuk? Suara lembut yang kukenal sejak rumah Naya. Masuk saja, jawabku. Pintu terbuka perlahan. Ratih masuk dengan senyum hangat, membawa baki. Lain berisi secangkir kopi dan sepiring kecil buah potong. Selamat pagi. Naya akan datang agak siang, katanya. Biar Bapak istirahat dulu, lebih lama. Ujarnya sambil menaruh baki di meja kecil di dekat tempat tidurku. Aku mengangguk dudak perlahan di ujung ranjang. Badanku masih terasa lemas, tapi tidak seperti kemarin. Hari ini, aku merasa sedikit lebih utuh. Kopi ini sama seperti kemarin? Tanyaku, mencium aromanya. Ratih tersenyum. Lebih pahit sedikit. Katanya, Bapak suka yang pekat. Aku tertawa pelan. Tahu dari mana? Dari Naya. Dia hafal detail kecil tentang Bapak. Katanya. Ibunya selalu cerita. Aku hanya menatap kosong ke depan. Rasanya masih sulit percaya bahwa seseorang di luar sana masih menyimpan cerita tentangku. Bahwa aku bukan sekadar gembel di mata dunia, tapi seseorang yang pernah punya arti dalam hidup orang lain setelah Ratih keluar.
Aku duduk di kursi rotan, memandangi lembah yang terbentang di kejauhan. Kabut tipis belum sepenuhnya menguap. Pepohonan berdiri seperti barisan saksi bisu yang tak pernah lelah menunggu. Angin pagi menyentuh wajahku, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hati ini, yang lama mati rasa, kini terasa berdetak kembali. Menjelang siang, suara langkah kaki di tangga terdengar. Naya masuk ke ruang tengah, membawa beberapa map dan tas kecil. Ia terlihat berbeda hari ini. Mengenakan kemeja putih sederhana, rambut diikat rapi, dan senyum yang terasa lebih ringan dari kemarin. "Selamat pagi, Pak Rudi, sudah sarapan?" Tanyanya sambil meletakkan map di meja. "Sudah, terima kasih." Ia duduk di seberangku, satu map, dan menyodorkannya padaku. "Ada beberapa hal yang perlu saya tunjukkan. Saya ingin Bapak tahu, dunia masih mengingat Bapak. Mungkin bukan secara terbuka, tapi jejak Bapak tidak sepenuhnya hilang." Aku membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada salinan artikel-artikel lama, berita koran dari 2 dekade lalu, foto-foto pembukaan kantor cabang. Pertama, daftar penghargaan atas inovasi di bidang distribusi barang. Bahkan ada satu artikel investigasi yang memuat namaku sebagai otak di balik revolusi logistik cepat kota ini. Namun, di bawah semua itu, ada berita besar yang membuatku nyaris memuntahkan kopi. Rudi Darmawan dicari polisi. Dugaan penggelapan dana dan persekongkolan bisnis gelap kepalaku mendadak berdenyut. Aku menutup map itu cepat-cepat. Naya menarik napas pelan. "Ini berat, Pak. Tapi ini bagian dari masa lalu, dan saya ingin Bapak tahu. Kami sedang menyelidiki ulang semua ini." Aku menggeleng lemah. "Untuk apa? Semua orang sudah percaya aku bersalah." "Karena belum semuanya," jawab Naya tegas, "dan saya punya bukti. Kami menemukan data bahwa ada transaksi mencurigakan yang terjadi atas nama Bapak jam setelah Bapak menghilang. Padahal, semua akses rekening Bapak waktu itu sudah dibekukan. Artinya, ada yang memalsukan identitas. Kami sedang telusuri itu." Aku terdiam, jantungku berdegup cepat. Siapa yang masih peduli? Bahkan, polisi sudah tutup kasus itu. Mereka tidak pernah benar-benar mencari kebenaran. Naya menatapku tajam. "Saya peduli, karena ibu saya percaya Bapak tak bersalah. Dan saya ingin buktikan itu." Dalam diam, aku merasakan sesuatu yang mengalir pelan di dadaku. Harapan. Tapi juga rasa takut. Takut bahwa kebenaran yang selama ini kutunggu justru akan melukai lebih dalam. Sore harinya, kami berjalan di taman belakang villa. Angin bertiup lembut. Matahari mulai condong ke barat. Cahayanya menghangatkan kulit tua yang selama ini hanya disapa dingin malam dulu. Saya sering membayangkan Bapak seperti pahlawan dalam cerita fiksi, ujar Naya pelan. Aku tertawa pendek. "Dan kamu kecewa saat tahu pahlawan itu berakhir di trotoar?" "Tidak. Justru saya bangga, karena ternyata Bapak benar-benar manusia. Bapak memilih menyelamatkan seseorang, meski harus kehilangan segalanya." Suara angin seolah berbisik, memeluk luka-luka lama yang mulai terbuka perlahan. "Besok, saya akan bawa Bapak ke satu tempat, bukan kota besar, tempat kecil, tapi penting. Di sana, semuanya dimulai," kata Naya sebelum kami masuk kembali ke rumah. Aku tahu, tempat yang dimaksud adalah kantor pertama kami dulu. Dan aku tahu, saat kembali ke sana, aku tak hanya akan menghadapi bangunan tua, tapi juga hantu-hantu masa lalu yang selama ini bersembunyi dalam ingatanku. Malam itu, aku duduk di depan jendela, buku kosong di pangkuanku. Untuk pertama kalinya, aku menulis satu kalimat. Aku Rudi Darmawan. Dan aku ingin pulang. Angin pagi menggoyangkan dedaunan di sepanjang jalan kecil yang kami lewati. Mobil yang membawa kami melaju perlahan menyusuri jalan menuju pinggiran kota. Jalan ini dulu tak serapi sekarang. Asal-muasalnya hanya tanah becek saat hujan, berdebu saat panas. Tapi hari ini,
Jalanan itu dilapisi aspal mulus. Deretan rame-rama baru berdiri, berdampingan dengan bangunan tua yang menolak roboh. Wajah kota ini telah berubah. Namun aroma kenangan tetap tinggal di setiap tikungan dan perempatan. Aku duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Tanganku menggenggam sebuah surat tua yang dibawa Naya pagi tadi. Amplopnya kusam, warnanya pudar, tapi tulisan tanganku di bagian depannya masih jelas. Untuk Nadia Kirana. Jangan dibuka kalau belum siap mengerti. Surat itu sudah lama sekali kutulis. Mungkin malam sebelum aku menghilang. Tapi aku tak ingat pernah menyerahkannya. Bagaimana surat ini bisa sampai ke tangan Nadia? Aku pun tak tahu. Kita hampir sampai, ucap Naya dari depan, memecah lamunanku. Aku hanya mengangguk pelan, masih terlalu larut dalam pikiran sendiri. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan 2 lantai berwarna abu pudar. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut, sebagian cat terkelupas, dan papan nama yang dulu terpampang besar kini tergantung miring dan berkarat. PT Surya Langit Ekspedisi, itu nama perusahaan kecil yang dulu kami rintis bertigaku, Genta, dan Nadia. Aku turun perlahan dari mobil. Langkah kakiku ragu, tapi Naya berjalan di sampingku, seolah ingin memastikan aku tidak akan jatuh lagi. Secara harfiah maupun emosional, kantor ini sudah lama kosong. Sejak peristiwa itu, katanya lirih, tapi pemilik bangunan tak pernah menyewakan lagi. Katanya, tempat ini menyimpan sejarah. Meskipun sejarah yang tragis, aku mengangguk. Bukan tempat ini yang menyimpan sejarah, tapi jiwa-jiwa di dalamnya. Naya membuka pintu depan yang sudah mulai lapuk. Suara engsel berderit seperti jeritan masa lalu yang bangun dari tidurnya. Aroma debu dan kayu tua menyambut kami. Meja-meja lama masih di tempatnya. Beberapa berkas yang tertinggal berserakan di lantai dan di sudut ruangan. Ada meja bundar tempat kami dulu sering duduk bertiga. Aku melangkah ke sana. Setiap sudut ruang ini seperti memanggil kembali kepingan memoriku yang tercecer. Kami duduk di meja bundar itu. Naya meletakkan surat di tengah-tengahnya. Boleh saya tahu apa isi surat ini? Tanyanya hati-hati. Aku menatap surat itu lama. Sangat lama. Jari-jariku menyentuh ujung amplopnya dengan rasa yang sulit dijelaskan. Bukan hanya canggung, tapi seperti rasa takut membuka luka lama yang belum pernah sembuh benar. Aku bahkan gak ingat pernah menulis surat ini, gumamku. Naya tak menjawab, ia hanya menunggu. Matanya sabar, menatapku seperti seseorang yang siap mendengarkan, bukan menghakimi. Akhirnya, dengan napas pelan, ku buka amplop itu. Lembaran kertas di dalamnya sedikit menguning, tapi masih utuh. Aku membacanya dalam hati, dan suara hatiku ikut berbicara. Nadia, aku menulis ini karena aku tahu suatu hari, aku mungkin tak bisa menjelaskan semuanya secara langsung. Malam ini, aku telah melakukan sesuatu yang akan membuatku kehilangan semuanya. Aku mencuri uang dari perusahaan, tapi bukan untukku. Aku tahu, kamu akan marah, kecewa, atau mungkin membenciku. Tapi aku tidak bisa diam saat tahu kamu dipukul, disekap, dan dipaksa menikah dengan lelaki yang bahkan lebih kejam dari kematian. Aku menyayangimu, tidak sebagai bos, tidak sebagai rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang melihatmu setiap hari dan berharap kamu tahu bahwa kamu berhak hidup tanpa rasa takut. Kalau suatu hari aku hilang, atau dunia memutuskan aku bersalah, simpan surat ini dan hidup bahagialah. Karena aku tidak menyesal. Rudy. Tanganku gemetar. Surat itu terlalu jujur, terlalu telanjang. Aku lupa bahwa aku pernah menulisnya dengan perasaan yang begitu dalam. Naya terdiam lama setelah aku selesai membacanya. Lalu ia berkata dengan suara serak. Ibu menyimpannya di kotak besi, bersama foto-foto lamanya. Ia tidak pernah membacakan isi surat ini, tapi ia tahu. Ini adalah alasan kenapa dia masih bisa berdiri, meski semua orang menuduhnya pemicu kehancuran perusahaan. Aku menutup mataku. Kenangan itu kembali menghantam seperti gelombang pasang.
Genta, aku ingat matanya saat menuduhku mengkhianati perusahaan. Padahal dia tahu kebenarannya. Tapi, dia lebih memilih uang dan reputasi. Naya, kataku akhirnya. Aku ingin bertemu Genta. Wajahnya berubah. Tegang. Kamu tahu dia di mana kan? Desakku. Naya mengangguk perlahan. Tahu, tapi kamu harus siap. Siap? Untuk apa? Untuk tahu bahwa dia bukan lagi orang yang dulu kamu kenal. Aku terdiam. Tak ada lagi yang perlu disiapkan. Hidup sebagai gembel, selama bertahun-tahun sudah, mengajarkanku bahwa tak ada yang lebih menyakitkan daripada ditinggalkan. Dalam diam oleh orang yang paling kita percaya. Saat kami keluar dari kantor tua itu, langit mulai mendung. Angin soar, membawa hawa lembab dari pegunungan. Di kejauhan, aku melihat seorang pemuda melintas dengan sepeda, mengenakan seragam kurir, dengan logo perusahaan yang tak kukenal. Dulu, kami punya 5 kurir seperti itu. Aku mengenal nama-nama mereka, keluarga mereka, bahkan hari ulang tahun anak-anak mereka. Tapi semuanya kini tinggal kenangan. Aku menatap gedung tua itu sekali lagi, sebelum pintunya ditutup kembali. Boleh, aku minta kunci bangunan ini? Tanyaku. Naya menatapku heran. Untuk apa? Aku nggak tahu. Tapi mungkin suatu hari nanti, aku ingin kembali ke tempat ini. Bukan untuk mengenang, tapi untuk menulis ulang. Ia tersenyum pelan, lalu mengangguk. Baik, tempat ini sekarang milikmu. Dan saat kami melangkah pergi, aku tahu, sesuatu dalam diriku sudah berubah. Aku bukan lagi Rudy yang sama saat pertama kali naik ke dalam mobil mewah itu. Aku bukan gembel yang hanya duduk di trotoar dan menanti belas kasihan. Aku adalah seseorang yang menyimpan luka dan sedang belajar mengobatinya. Sore menjelang, dengan perlahan, langit mulai berwarna jingga, seperti terbakar oleh sisa-sisa hari. Kami melaju ke arah timur kota, ke kawasan elit yang tak pernah kulewati selama bertahan-tahan, jadi penghuni jalanan. Daerah ini sepi, tapi angkuh dipenuhi. Rumah-rumah besar dengan pagar tinggi, dan kamera pengawas di setiap sudut. Tempat yang biasa kuhindari dulu, kini justru jadi tempat aku tuju dengan degup jantung yang tak bisa kutenangkan. Aku duduk di bangku belakang mobil, jari-jariku mengelus. Ujung surat yang sempat kubaca kemarin, surat yang membuatku teringat akan harga dari sebuah pilihan. Pilihan menyelamatkan Nadia, dan kehilangan segalanya. Pilihan yang juga membuatku harus menghadap satu wajah dari masa lalu. Genta. Naya duduk di depan. Menelepon seseorang, suaranya pelan, tapi tegas. Aku tak menghiraukannya. Pikiranku sudah penuh oleh kenangan tentang Genta. Kami dulu teman sekamar di kampus, sama-sama merantau, sama-sama bermimpi, mendirikan usaha sendiri. Aku yang ahli strategi, dia yang punya koneksi. Kami menyatu seperti dua kutub magnet. Lalu datanglah Nadia magang dari Fakultas Hukum. Cerdas, rajin, dan jujur. Ia bekerja di bawah tim keuangan. Tapi entah bagaimana, selalu terlibat dalam diskusi strategis. Kami bertiga menjadi tak terpisahkan. Sampai malam itu, malam ketika Nadia datang dengan wajah lebam dan tubuh gemetar. Malam ketika aku memutuskan untuk menyelamatkannya dan menghancurkan karierku sendiri. Mobil berhenti di depan rumah 2 lantai dengan halaman luas. Sebuah kecil bertuliskan nama Genta Yudhistira. Aku turun perlahan. Langkahku ragu, seperti tubuhku tahu bahwa aku akan masuk ke dalam ruangan yang menyimpan peluru terakhir untuk hatiku yang sudah rapuh. Naya berjalan di sampingku. Ia tak banyak bicara, hanya meletakkan tangannya di bahuku sebelum mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka, dan di sana berdiri seorang pria. Tinggi, rapi, kacamata tipis melengkapi wajahnya yang masih tampan, meski garis-garis usia mulai tampak di dahi dan pelipisnya. Rambutnya kini sebagian putih, tapi mata itu masih sama seperti dulu, penuh ambisi dan dingin. Rudy, katanya pelan. Aku mengangguk.
Genta, hening, tak ada pelukan, tak ada jabatan tangan, hanya sunyi yang menggantung di antara kami, seperti tali yang siap mencekik. Masuklah, katanya akhirnya. Kami duduk di ruang tamunya, kursi kulit, meja marmer, dan rak buku yang dipenuhi literatur bisnis modern. Tidak ada foto, tidak ada hiasan pribadi. Rumah ini terasa seperti kantor yang tak pernah pulang. Aku nggak menyangka kamu masih hidup, ucap Genta akhirnya. Aku menatapnya lurus, dan aku nggak menyangka kamu bisa hidup senyaman ini setelah mengorbankan temannya sendiri. Ia menghela napas, lalu berdiri dan berjalan ke dekat jendela. Kamu selalu menyalahkanku ya? Karena kamu tahu kebenarannya. Kamu tahu aku nggak mencuri tapi kamu diam. Kamu biarkan aku dituduh. Kamu biarkan aku dihancurkan. Dan kamu pikir aku tidak dihancurkan juga? Genta berbalik. Suaranya meninggi. Perusahaan itu hampir bangkrut karena ulah kita bertiga. Kamu ambil uang perusahaan tanpa izin. Nadia hilang. Dan semua mitra bisnis panik. Aku harus memilih menyelamatkan satu orang atau menyelamatkan ratusan karyawan. Aku menyelamatkan nyawa. Kamu menyelamatkan laporan keuangan. Bentakku. Dan kamu pikir semua orang akan percaya alasanmu? Dunia nggak peduli siapa yang kamu tolong, Ruth. Dunia cuma peduli angka dan fakta. Dan faktanya, kamu hilang bersama. Uang. Aku berdiri dari kursi. Dadaku sesak. Jadi benar, kamu biarkan aku jadi kambing hitam? Genta tak menjawab. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang entah berisi penyesalan atau kelelahan. Dan sekarang, kamu hidup enak. Kamu bisnis baru kamu. Sementara aku tidur di trotoar, dihina orang, diludahi. Bahkan nama anakmu pun gak ada di rumah ini. Kamu pikir semua itu adil, Gen? Genta duduk kembali. Ia menatap lantai, lalu berkata, "Kamu benar. Aku pengecut. Aku takut kehilangan semuanya. Jadi aku diam, tapi diamku membunuh kita semua." Nadia tak pernah kembali ke perusahaan. Kamu hilang. Dawn of terjebak dalam hidup yang kuanggap kemenangan, padahal kutukan. Hening lagi. Aku menarik napas panjang. Ada kemarahan yang ingin kutumpahkan, tapi juga rasa lelah yang tak bisa kuhindari. Kamu tahu Nadia meninggal 3 tahun lalu? Tanyaku. Genta menoleh, matanya membelalak. Apa? Dia kena kanker. Sampai akhir hayatnya, dia masih menyimpan surat dariku. Dia masih percaya aku nggak bersalah. Genta memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di ujung matanya. Tapi aku tak tahu apakah itu tangisan duka atau rasa bersalah. Aku nggak bisa balikin masa lalu, Ruth. Katanya pelan. Tapi kalau kamu mau, kita bisa mulai dari sini. Bersihkan nama kamu. Perbaiki semuanya. Aku menatapnya dalam. Kamu pikir semudah itu? Tidak. Tapi bukan berarti nggak bisa dicoba. Aku terdiam. Di luar jendela, senja mulai redup. Langit berubah abu-abu. Waktu berjalan terlalu cepat. Tapi luka selalu lambat sembuhnya. Sebelum aku keluar dari rumah itu, Genta menyerahkan satu kotak kecil. Ini harddisk lama. Isinya rekaman transaksi perusahaan yang dulu, termasuk dokumen yang dihapus dari server pusat. Aku nggak tahu bisa dipakai atau tidak, tapi mungkin bisa bantu kamu membersihkan nama. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Benda kecil ini mungkin adalah kunci dari semuanya. Saat aku melangkah keluar, Naya menungguku di halaman. Gimana? Tanyanya. Aku hanya menjawab dengan satu kalimat. Besok, kita mulai perang. Pagi itu, udara di penginapan bukit terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun tipis, seperti tirai yang menggantung di antara masa lalu dan masa kini. Aku duduk di meja kayu dekat jendela, menatap cakrawala yang perlahan menampakkan dirinya. Di depan laptop pinjaman dari Naya, aku menyentuh benda kecil yang semalam diberikan, Genta harddisk hitam, yang menyimpan fragmen masa lalu yang ingin kulupakan, tapi justru harus kuhadapi. Naya duduk di sampingku, membuka map penuh catatan. Rambutnya digelung rapi, wajahnya serius,
tapi masih memancarkan ketenangan yang aneh. Ia bukan anak kecil lagi. Ia bukan sekadar pewaris luka dari Nadia. Dia kini berdiri sebagai perempuan yang tahu persis apa yang harus ia lakukan. Dan aku hanya bisa mengikuti ritmenya yang terus bergerak, meski kakiku masih tertatih. Kita mulai. Tanyanya. Aku mengangguk. Buka semuanya. Dengan beberapa klik, layar laptop menyala. Folder-folder yang berisi data transaksi, rekaman rapat, salinan email, dan log aktivitas server mulai muncul. Aku takjub melihat betapa rapi semuanya diarsipkan. Genta mungkin pengecut di masa lalu. Tapi dia tahu cara menyimpan bukti yang bisa menebus dosanya. Lihat ini, kata Naya menunjuk pada satu folder bertanggal 2 hari setelah aku menghilang. Ada transaksi besar, nilainya hampir sama dengan jumlah yang dituduhkan Bapak curi. Tapi anehnya, dikirim ke rekening luar negeri dengan nama penerima yang tidak jelas. Siapa nama penerimanya? Tanyaku. Ia membesarkan layar. Widuri. Aku tercekat. Nama itu bukan asing. Amarta, bukankah dia dulu ketua Dewan Komisaris? Tanyaku pelan. Naya mengangguk. Betul. Wanita tua yang selalu terlihat bersih, elegan, dan netral. Tapi, setelah Bapak jatuh Deanake jadi pemilik saham mayoritas, dengan harga perusahaan yang anjlok, dia membeli hampir semua saham, termasuk milik ibu saya, lalu mengganti seluruh dewan direksi. Aku menggertakkan gigi. Potongan-potongan puzzle yang selama ini tersebar mulai menyatu. Aku dulu bertanya-tanya. Kenapa semuanya begitu cepat? Kenapa begitu banyak yang membelakangiku tanpa alasan jelas? Tapi semua menjadi terang. Dia yang merancang semuanya, gumamku. Dia tahu, aku akan mengambil langkah emosional. Dia tahu Nadia dalam bahaya. Dan dia biarkan itu terjadi, agar aku terpancing. Lalu, jebakan ditutup rapat-rapat. Aku dikambing hitamkan. Genta dibungkam. Nadia dihilangkan dari sistem. Dan dia mengambil alih. Persis, kata Naya. Dan yang lebih buruk lagi, dia sekarang punya yayasan sosial. Bahkan disebut-sebut calon penerima penghargaan dari pemerintah. Dunia melihatnya sebagai pahlawan. Aku tertawa. Pahit, sangat pahit. Dunia memang lebih mudah tertipu wajah cantik dan suara yang merdu. Kataku getir. Beberapa hari berikutnya, kami tenggelam dalam penyelidikan. Dengan bantuan kenalan Naya, dari LSM Keadilan Data dan Jurnalis Investigative, kami mulai menyusun kronologi. Semua ditulis dengan detail, dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Setiap transaksi gelap, setiap email manipulatif, dan setiap rekaman suara rapat yang menunjukkan tekanan mental pada tim keuangan. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang paling menghantamku. Surat pengunduran diri Nadia, tertanggal sehari sebelum aku menghilang. Surat itu tidak pernah dikirimkan, tapi tersimpan sebagai draft di komputer Nadia. Kepada Dewan Direksi, saya mengundurkan diri, karena tidak bisa lagi bekerja di lingkungan yang membungkam kebenaran. Saya memilih untuk berdiri di sisi yang benar, meski itu berarti saya harus pergi. Saya tidak bisa menjadi bagian dari sistem yang membiarkan seorang pria dihukum karena menyelamatkan hidup saya. Hormat saya, Nadia Kirana. Aku membaca surat itu berulang kali. Setiap kalimat seperti luka yang dibuka paksa, tapi aku bersyukur. Nadia tidak pernah kehilangan nuraninya. Dia berdiri untukku. Meski dalam diam, Naya, kataku setelah lama terdiam, kalau ini kita buka ke publik, akan banyak yang ikut, terseret, termasuk Genta. Iya, jawabnya. Tenang, tapi ini bukan tentang menghancurkan. Ini tentang mengungkapkan, dan kamu siap kehilangan semuanya. Demi itu, Naya menatapku. Saya tidak kehilangan apa-apa, Pak. Pak, justru selama ini, saya merasa hidup saya dibangun di atas kebohongan. Saya cuma ingin membersihkannya. Aku mengangguk. Di wajahnya, aku melihat Nadia, bukan hanya wajah secara fisik, tapi sikap, keyakinan, dan keberanian yang pernah kucintai. 2 minggu kemudian, dunia berubah. Media mulai meliput laporan khusus.
tentang skandal puluhan tahun lalu yang terbuka kembali. Nama Rudi Darmawan kembali muncul di headline bukan sebagai buronan, tapi sebagai korban. Sebagai pria yang dihancurkan oleh sistem yang korup dan kekuasaan yang manipulatif. Di antara komentar, pro dan kontra berseliweran, beberapa membelaku, banyak pula yang sinis. Tapi, aku tak lagi takut. Aku sudah terbiasa hidup dalam penilaian orang lain. Bedanya, kali ini, aku punya bukti. Genta menghubungiku seminggu setelah laporan itu naik. Aku dipanggil Komite Audit Internal. Mereka mungkin akan mencabut semua jabatan dan asetku. Suaranya berat. Aku minta maaf, Ken, jawabku. Tidak, kamu nggak salah, ini memang sudah waktunya. Hening sejenak. Rude, kamu masih anggap aku teman? Tanyanya tiba-tiba. Aku tak langsung menjawab, lalu aku berkata, mungkin bukan hari ini, tapi mungkin suatu hari itu, aku kembali ke kantor lama yang kini sudah dibersihkan dan direnovasi oleh tim Naya. Dindingnya dicat ulang, lantai diganti. Tapi kursi bundar itu tetap dipertahankan. Ada satu plakat kecil di atasnya. Tempat di mana kebenaran dimulai kembali. Aku duduk di sana. Matahari sore masuk lewat jendela, membentuk bayangan panjang di lantai kayu. Di depan, Naya duduk sambil menyodorkan satu dokumen. Apa ini? Tanyaku. Surat pengangkatan. Kalau Bapak mau jadi komisaris kehormatan di yayasan baru kita. Namanya, langkah kedua. Aku tersenyum. Langkah kedua, iya. Karena hidup kita tak berhenti di kegagalan pertama. Aku menandatangani dokumen itu. Tanganku masih gemetar, tapi kali ini. Bukan karena takut, tapi karena harapan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memimpikan Nadia. Ia berdiri di taman yang dipenuhi bunga matahari. Ia menatapku sambil tersenyum. Tak berkata apa-apa. Tapi aku tahu, dia memaafkanku. Dan mungkin, aku juga mulai memaafkan diriku sendiri. Aku tak pernah membayangkan bahwa kejujuran bisa terasa lebih menakutkan daripada kebohongan. Tapi pagi ini, ketika membuka layar ponsel dan melihat namaku jadi trending topik di media sosial, jantungku terasa ditusuk puluhan jarum gembel menantet. Balik perusahaan raksasa Rudi Darmawan, korban atau aktor drama. Konspirasi 2 dekade terbongkar. Siapa dalangnya? Berita tentangku menyebar kemana-mana. Beberapa portal berita menulis dengan hati-hati, berdasarkan fakta dan data yang disusun. Naya, tapi sisanya menjual sensasi, menuduh, menggiring opini, mengacak-acak luka lama yang belum kering. Bahkan ada satu berita yang memuat fotoku saat masih jadi gembel, dengan caption yang membuat perutku mual, dulu minta-minta, sekarang mau balik kuasai perusahaan MBC si miskin. Aku ingin marah, tapi juga ingin tertawa. Orang-orang hanya melihat permukaan. Mereka lupa bahwa di balik setiap wajah lusuh, ada kisah yang tak mereka tahu. Mereka lebih percaya pada kemasan, bukan pada perjuangan. Naya, panggilku dari ruang kerja kecil di penginapan. Kamu harus lihat ini. Ia masuk sambil membawa map baru. Wajahnya serius, tapi masih tegar. Aku menunjukkan beberapa headline yang menyudutkanku. Ia membaca cepat, lalu menghela napas. Kita sudah menduga ini akan terjadi, ujarnya. Tapi ini jauh lebih brutal dari yang kubayangkan, kataku lirih. Naya duduk, membuka map yang ia bawa, justru karena mereka takut. Ibu Amarta. Dia tidak akan tinggal diam. Jaringan media miliknya lebih luas dari yang kita kira. Dia bukan hanya punya saham perusahaan, tapi juga saluran berita, firma hukum, bahkan orang-orang di parlemen. Aku mengangguk. Aku dan kita sedang menyerang gajah di tengah hutan, tanpa pelindung apapun. Tapi Naya tersenyum. Kita bukan tanpa pelindung. Kita punya kebenaran. Sore itu, kami diundang ke stasiun televisi swasta untuk menghadiri acara debat publik. Topiknya, korupsi di balik bisnis. Siapa korban sebenarnya? Aku nyaris
menolak. Tapi Naya meyakinkanku bahwa ini bukan tentangku semata. Ini tentang semua orang yang pernah hancur karena sistem yang busuk. Studio televisi itu dingin pengkahayannya. Di seberang meja bundar, duduk seorang pengacara dari pihak Amarta berpakaian necis, senyum sinis, dan suara selembut ular berbisa. Namanya Harjono, tokoh senior yang dikenal lincah di meja sidang. Ia membuka debat dengan senyum. Saya turut prihatin atas kondisi Pak Rudi. Tapi kita tidak bisa mengubah hukum, hanya karena seseorang datang membawa kisah menyentuh. Fakta tetaplah fakta, Naya menatap tajam. Fakta justru yang membuktikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah dimanipulasi, dan kami punya bukti digital yang sah. Harjono tersenyum. Sah menurut siapa? Anak dari korban? Mantan tunangan? Dan seorang mantan gelandangan? Aku mengepal tangan di bawah meja, ingin membantingnya, tapi suaraku kutahan dalam dada. Aku tahu, bukan amarah yang harus bicara di sini, tapi kebenaran. Aku memang gelandangan, tapi aku tidak hina Yukepku tenang, dan tidak ada yang lebih hina dari mereka yang menjual nurani demi keuntungan penonton di studio Henning. Bahkan Harjono terdiam. Naya melanjutkan, kami telah menyerahkan semua bukti ke lembaga anti korupsi, dan laporan lengkapnya telah terverifikasi oleh auditor independen. Jadi, tuduhan itu bukan berdasarkan rasa iba, tapi kebenaran yang tertunda 20 tahun. 3 hari setelah acara itu tayang, neraka datang menyamar sebagai telepon. Aku sedang duduk di taman belakang villa ketika ponsel Naya berdering. Ia berbicara sebentar. Lalu wajahnya pucat. Ia menatapku lama. Mereka ancam kita, katanya lirih. Kita harus pergi. Apa maksudmu? Tanyaku cepat. Mereka tahu tempat ini. Mereka bisa kirim orang ke sini kapan saja. Tampa Bay. Bicara, kami mengemas barang. Kami keluar dari villa malam itu juga. Mobil Naya membawa kami ke tempat yang tak kusebutkan, bahkan dalam pikiranku. Sebuah rumah kayu di pinggiran hutan pinus. Tak ada sinyal. Tak ada CCTV. Hanya kami berdua dan bunyi jangkrik di kejauhan. Kenapa harus sembunyi? Tanyaku di tengah malam yang dingin. Karena yang kita hadapi bukan cuma kekuasaan tapi Yoringen, dan mereka tidak segan untuk membungkam. Aku menatap langit, bintang-bintang bertaburan, seperti pengingat bahwa semesta ini terlalu luas untuk kita lawan sendirian. Tapi aku nggak akan mundur, Naya. Kataku pelan. Aku sudah terlalu lama diam. Kali ini, aku akan berdiri. Ia tersenyum. Saya tahu, karena ibu juga seperti itu. Seminggu kemudian, berita besar meledak di media. Amarta Widuri tersangka. Kasus korupsi 2 dekade terbuka kembali. Fakta digital yang kami serahkan disertai kesaksian dari mantan staf keuangan yang bersedia berbicara setelah 20 tahun bungkam. Genta juga ikut bersuara, meski hanya lewat pernyataan tertulis, tapi cukup untuk mengguncang segalanya. Aku membaca berita itu dengan air mata di mata. Akhirnya, kebenaran menang. Tapi kemenangan ini tak membawa sorak, tak ada pesta, tak ada pelukan. Karena yang kami menangkan adalah keadilan yang sudah terlalu lama tertunda, dan luka yang tak bisa sembuh hanya dengan pembuktian. Hari itu, aku duduk di depan makam Nadia. Di atas batu nisan sederhana itu, kutaruh setangkai bunga matahari. Aku bicara pelan, seolah dia masih bisa mendengarku. Aku sudah cerita semuanya. Nad, dunia sekarang tahu, kamu tidak salah, bahwa aku tidak lari. Bahwa cinta kita tidak sia-sia. Angin berembus, daun-daun, gugur pelan. Dan aku tahu, Nadia mendengar. Langit pagi itu cerah tanpa awan. Seolah semesta ikut menarik napas setelah badai panjang. Sudah lebih dari 2 minggu sejak berita besar tentang korupsi Amarta Widuri meledak di media nasional. Suaraku, wajahku bahkan kisahku masih berseliweran di berbagai platform. Tapi aku tak peduli, bukan ketenaran yang kucari. Yang kucari adalah kedamaian. Aku duduk di teras kantor baru kami,
yang dulunya bangunan tua peninggalan PT Surya Langit Ekspedisi. Kini, bangunan itu disulap menjadi rumah kecil bagi para mantan korban sistem, sebuah tempat konseling, pelatihan kerja, dan program reintegrasi sosial. Kami menyebutnya langkah kedua. Papan kayu bertuliskan nama itu terpaku sederhana di atas pintu masuk. Di bawahnya ada kalimat kecil yang kutulis sendiri, tempat semua orang bisa kembali bangkit. Bahkan yang pernah ditenggelamkan. Pagi ini, ada 3 orang muda datang. Seorang mantan napi karena kasus pencurian kecil, seorang janda muda yang kehilangan rumah karena rentenir, dan seorang anak pang yang baru sembuh dari ketergantungan. Mereka datang, duduk di ruang konseling, dan mendengarkan kisahku. Pak Rudi pernah tidur di emperan toko seperti kalian. Saya tahu rasanya dianggap tidak berharga. Tapi justru dari titik terendah itulah saya belajar mengenal nilai diri. Kataku saat membuka sesi. Salah satu dari mereka, perempuan berusia 20-an dengan tatapan sendu, menunduk, dan berbisik. Saya udah nggak percaya hidup bisa berubah, Pak. Aku tersenyum lembut. Dulu saya juga bilang begitu. Tapi ternyata, hidup cuma butuh 1 orang yang percaya bahwa kita pantas mendapatkan kesempatan kedua. Siangnya, aku duduk bersama Naya di meja bundar lama yang kini dipindahkan ke ruang pertemuan. Ia membuka laptop, menunjukkan perkembangan laporan keuangan yayasan. Kami tak punya banyak dana, tapi cukup untuk bertahan dan menampung 15 orang penerima program. Banyak donatur mulai tertarik, Pak, kata Naya. Beberapa bahkan tertarik mengembangkan program ke kota lain. Aku mengangguk pelan. Kita mulai dari sini saja dulu. Bukan soal besar kecilnya yayasan, tapi seberapa dalam dampaknya. Ia tersenyum. Saya setuju. Tapi saya punya kabar satu lagi. Aku menoleh. Jaksa sedang menyiapkan pemulihan nama baik Bapak secara hukum. Kalau semua proses selesai, Bapak bisa direhabilitasi secara penuh. Termasuk hak atas saham yang dulu dirampas. Aku mematung sejenak. Saham itu dulu milikku, Genta, dan Nadia. Setelah aku menghilang, semuanya diserap oleh Amarta. Semua dikembalikan. Kita bisa jadi pemilik perusahaan itu lagi? Tanyaku. Naya mengangguk. Secara hukum, ya. Tapi keputusan akhirnya tetap di tangan Bapak. Aku menatap jauh keluar jendela. Kembali ke perusahaan itu, kembali ke dunia yang pernah membunuhku, secara perlahan, butuh lebih dari sekadar keberanian untuk itu. Sore harinya, aku berjalan ke kamar penyimpanan di belakang gedung. Di sana, semua barang-barang masa lalu dikumpulkan. Berkas-berkas lama, meja tua, map yang kusut, dan di sudut ruangan, lukisan kecil Nadia, wajahnya tersenyum. Matanya teduh, seolah ia masih hidup dalam setiap sudut tempat ini. Aku duduk di depannya, bicara pelan. Nadia, mereka mau kembalikan sahammu, mau ku kembalikan namamu. Tapi, entah kenapa, aku nggak yakin. Rasanya semua ini belum cukup. Angin sore masuk lewat celah jendela, membawa aroma kayu dan debu yang akrab. Mungkin bukan soal saham, mungkin bukan soal nama, tapi tentang luka yang belum selesai. Malam itu, aku berdiri di depan cermin di kamar penginapan. Refleksi wajahku menatapku kembali. Janggut sudah dirapikan, rambut mulai tumbuh dengan rapi. Dan tubuhku tak lagi sekurus dulu, tapi mataku tetap menyimpan luka yang belum sembuh. Aku membuka laci kecil. Di dalamnya ada satu surat yang belum kubaca sejak dulu. Surat dari Nadia yang disimpan Naya, tapi belum pernah kubuka karena aku terlalu takut. Akhirnya, malam ini, kubuka juga. Rudi, aku tahu kau sedang menyelamatkanku. Meski dunia mengira kau menghancurkan dirimu sendiri, dan andai suatu hari kau membaca surat ini, aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah menyalahkanmu. Bahkan ketika semua orang membencimu, aku berdoa agar kau tetap hidup. Jika kamu bisa bangkit kembali, jangan cari pembalasan, carilah pengampunan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Aku tahu kamu mampu, karena kamu Rudi,
dan kamu selalu punya alasan untuk berdiri lagi. Dengan cinta, Nadia. Aku menutup surat itu dengan air mata menetes perlahan. Tanganku menggenggam kertas itu erat-erat, seolah bisa menghangatkan pesan yang sudah tertunda bertahun-tahun. Keesokan harinya, aku memutuskan hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menolak tawaran pemulihan saham dan posisi di perusahaan lama. Sebagai gantinya, aku menandatangani surat resmi yang menyatakan bahwa saham milikku dan Nadia akan disumbangkan sepenuhnya untuk membentuk cabang sosial baru dikelola oleh tim independen. Aku ingin warisan ini tidak menjadi alat kekuasaan, tapi menjadi obor yang menuntun orang-orang yang kehilangan arah. Dan untuk Genta, aku menuliskan surat pribadi. Gen, kita pernah jadi saudara, dan meskipun kamu pernah diam saat aku disalahkan, aku juga tahu kamu pernah tersiksa. Karena itu, aku tidak menuntut kamu kembali ke masa lalu. Tapi aku berharap kamu bisa ikut membangun masa depan. Kalau kamu siap, mari kita bangun tempat ini bersama, Rudy. 1 bulan kemudian, Genta datang ke kantor langkah kedua dengan pakaian sederhana, wajah lebih tirus, dan langkah yang ragu. Aku menyambutnya tanpa kata. Kami duduk di meja bundar yang sama tempat kami dulu merintis, lalu runtuh, dan kini mulai lagi dari awal. Tak ada kata maaf, tak ada penjelasan panjang. Hanya keheningan, yang akhirnya berubah jadi saling pengertian. Di luar jendela, matahari sore menyinari langit yang bersih. Tak ada badai, tak ada kabut, hanya langit yang akhirnya tenang. Tak ada yang benar-benar berakhir di dunia ini. Bahkan ketika cerita ditutup, lembaran kehidupan tetap terbuka lebar. Siap ditulisi ulang. Aku belajar itu setelah semuanya berlalu, setelah hujan reda langga turang, dan semua luka tak lagi berdarah. Tapi, aku juga belajar bahwa ketenangan bukanlah akhir dari perjalanan. Itu hanyalah awal dari hidup yang baru. 2 tahun sudah berlalu sejak namaku dibersihkan dari segala tuduhan. Sejak Genta bergabung kembali sebagai pengajar program keuangan di langkah kedua, sejak Naya menjadi direktur penuh waktu yang membangun jaringan sosial ke berbagai kota kecil yang terlupakan negara. Kini, kami punya 7 cabang yayasan di desa, di kota, bahkan di pinggiran industri tempat dulu aku pernah tidur, di bawah kolong jembatan. Di setiap tempat itu, ada orang-orang yang belajar untuk hidup kembali. Bukan hanya bekerja, tapi bernapas tanpa takut, makan tanpa malu, dan bermimpi lagi setelah sekian lama dikubur stigma dan kesalahan masa lalu. Sore ini, aku berjalan menyusuri koridor kantor pusat di kota tua. Dinding bangunan ini penuh dengan foto-foto, potret para penerima program yang kini punya usaha kecil, lulus pelatihan, atau sekadar tersenyum untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan tenggelam. Di ujung lorong, ada satu foto besar, foto hitam putih, wajah Nadia. Ia tersenyum dalam gambar itu, bukan senyum penuh ambisi, seperti dulu ketika kami muda, tapi senyum yang tenang seolah berkata, bahwa semua ini bukan untuk dikenang, melainkan untuk diteruskan. Aku berdiri lama di depan foto itu. Nadia, bisikku, kamu masih hidup dalam semua ini, dalam setiap tangan yang kini tak lagi gemetar saat menerima uang, dalam setiap anak yang kembali ke sekolah, dalam setiap orang yang kembali percaya bahwa mereka berharga. Aku menyeka sudut mataku. Setelah itu, aku melangkah ke ruang seminar. Hari ini adalah acara tahunan langkah kedua, hari refleksi, di mana semua penerima program berkumpul untuk berbagi cerita dan harapan. Aku biasa hanya menyapa singkat, lalu duduk di belakang. Tapi, tahun ini, Naya memintaku memberi pidato penutup. Aku berdiri di panggung kayu kecil, menatap lebih dari 200 wajah di hadapanku. Mereka bukan penonton. Mereka adalah versi dari diriku yang pernah tersesat. Teman-teman, ucapku, membuka pidato. Dulu, saya pikir hidup saya berakhir ketika saya kehilangan segalanya. Nama, rumah, pekerjaan,
cinta, saya bahkan kehilangan rasa percaya pada diri sendiri. Tapi, saya salah. Hidup tidak berakhir saat kita jatuh. Hidup berakhir saat kita berhenti mencoba berdiri. Aku menatap baris demi baris wajah. Ada yang bilang, saya pahlawan. Tapi tidak. Saya bukan pahlawan. Saya hanya orang biasa yang terlalu keras jatuh dan terlalu keras kepala untuk tetap di bawah. Beberapa orang tertawa kecil. Sebagian lagi meneteskan air mata. Saya belajar bahwa yang paling berharga di dunia ini bukan uang, bukan jabatan, bahkan bukan reputasi, tapi hati yang tidak menyerah. Dan orang-orang seperti kalian. Kalian adalah bukti hidup bahwa manusia bisa rusak, tapi tidak pernah sepenuhnya hancur. Aku menutup pidato itu dengan kata-kata yang masih kupegang erat sejak dulu. Kita semua berhak atas langkah kedua, bahkan jika kita berjalan tertatih. Bahkan jika langkah itu lambat, asalkan kita tidak berhenti. Setelah acara selesai, aku berjalan menyusuri taman kecil di belakang gedung. Udara senja menyentuh kulit seperti tangan lama yang mengusap penuh kasih. Di taman itu, berdiri seorang perempuan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Rambutnya panjang, dikepang sederhana. Matanya menatapku. Wajahnya ada yang familiar. Aku mendekat. "Selamat sore," sapaku pelan. Dia tersenyum. "Pak Rudi?" Aku mengangguk. "Iya." Ia menarik napas dalam. "Saya." Mungkin ini mengejutkan, tapi saya ingin memperkenalkan diri. Ia merogoh tas kecil, mengeluarkan dompet lusuh, dan menunjukkan sebuah foto kecil. Di foto itu, ada Nadia dan seorang bayi. "Nama saya Aira." Aku mematung. Nafasku tercekat. "Aira?" bisikku. Ia mengangguk, menahan air mata. "Saya anak dari Ibu Nadia. Saya tidak pernah tahu siapa ayah saya. Ibu selalu bilang, ayah saya adalah orang yang luar biasa, yang pernah memilih kebenaran meski harus kehilangan segalanya." Dunia seolah berhenti berputar. Aku hanya berdiri terpaku, melihat wajah Aira, seperti melihat bayangan masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu titik yang sama. "Aku, ayahmu?" Ia tersenyum. "Saya tidak menuntut apapun, Pak. Saya hanya ingin tahu siapa ayah saya dan kenapa ibu mencintainya sampai akhir." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku melangkah maju, memeluknya, peluk yang tak pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Kini hadir sebagai anugerah yang datang di saat yang tak disangka. Malam itu, aku duduk di teras bersama Aira. Kami bicara tentang Nadia, tentang masa kecilnya, tentang apa yang ia cari selama ini. Ia sudah kuliah di jurusan psikologi. Ia ingin bekerja di bidang konseling trauma. "Karena saya tahu rasanya kehilangan arah," katanya. "Dan saya ingin membantu orang menemukan jalannya kembali. Sama seperti yang Bapak lakukan." Aku menatapnya lama. Kehidupan memang aneh. Dulu, aku kehilangan segalanya demi menyelamatkan satu nyawa. Kini, nyawa itu kembali sebagai cahaya baru dalam hidupku. Beberapa hari setelah itu, kami menggelar peresmian cabang ke-8 yayasan. Kali ini, bangunan itu berdiri di kota kecil tempat aku dulu pertama kali menggelandang. Di dinding lobi bangunan itu, aku menggantung satu plakat logam. Untuk mereka yang tidak pernah berhenti berjalan, meski dunia meminta mereka menyerah. Dan di bawahnya, langkah kedua, bersama. Kita bangkit. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum. Karena akhirnya, langkahku tak lagi sendirian. Dan, meski kisahku selesai dituliskan, langkah ini akan terus berjalan. Selamanya.